Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah hukum agraria pada pertemuan 15. Pertemuan 15 itu mengenai peralihan hak atas tanah. Baik, pada peralihan hak atas tanah di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama itu adalah masalah jual beli. Jual beli adalah peralihan hak ya sebagai akibat telah dibuatnya suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan yaitu atau tanah ya, dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian yang kedua, untuk tukar menukar. Tukar menukar adalah peralihan hak yang terjadi karena adanya suatu perjanjian di mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai gantinya. Kemudian yang ketiga, hibah. Hibah adalah peralihan hak sebagai akibat adanya suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menyerahkan pernyataan tersebut. Kemudian yang keempat, ini mengenai masalah pemasukan dalam perusahaan. Pemasukan dalam perusahaan atau imbreng, yaitu peralihan hak yang terjadi sebagai akibat adanya perjanjian dengan mana pihak yang satu memasukkan tanahnya sebagai penyertaan ke dalam suatu perseroan, yaitu kita anggap itu perseroan terbatas ya sebagai pihak kedua, dan selanjutnya pihak kedua menggantikan nilai tanah sebagai sahamnya. Kemudian yang kelima mengenai pembagian hak bersama. Pembagian hak bersama itu adalah suatu peralihan hak yang terjadi sebagai akibat timbulnya perjanjian di antara para pihak untuk mengakhiri suatu kepemilikan bersama. Dan terakhir ini adalah warisan. Warisan adalah peralihan hak yang terjadi sebagai akibat suatu peristiwa hukum. Peristiwa hukum itu artinya yaitu suatu matinya seorang pewaris yang mengakibatkan hartanya diturunkan kepada ahli waris. Sekarang mengenai pengertian jual beli menurut hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat itu adalah suatu perbuatan yang kita namakanlah suatu perbuatan hukum, yaitu pihak penjual menyerahkan tanah yang dimilikinya ya untuk dijual kepada pembeli untuk selama-lamanya. Kemudian pada waktu pembeli membayar harga, walaupun tanahnya itu bisa berupa sebagian atau seluruhnya kepada penjual, sejak hak atas tanah itu otomatis beralih dari penjual kepada pembeli. Kemudian jual beli menurut hukum perdata. Jual beli menurut hukum perdata itu menurut berdasarkan pasal 1457 sampai 1459 KUH Perdata ini bersifat obligator. Obligator itu artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli meletakkan kepada penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak yang dimilikinya atas barang yang dijual sekaligus memberikan kepada si pembeli dan menuntut pembayaran harga yang telah disepakati. Kemudian dari sisi lain, kewajiban kepada si pembeli untuk membayar kesepakatan harga atau harga yang sudah disepakati ya. Kemudian untuk membayar sebagai imbalan hak untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang akan dibelinya. Jual beli yang dianut dalam hukum perdata
yaitu jual beli yang belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru akan berpindah apabila dilakukan suatu penyerahan atau kita dalam bahasa Belanda namanya levering ya. Sedangkan dalam hukum adat jual beli itu sudah terjadi sejak diikuti dengan pencicilannya. Kemudian kita sudah melakukan pengertian menurut jual beli hukum perdata ya, dan jual beli menurut hukum adat. Kemudian kita akan masuk mengenai pengertian jual beli menurut UU PA atau singkatannya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Dalam UU PA jual beli ya menurut UU PA itu tidak diatur secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan jual beli tanah. Istilah jual beli tanah ini hanya diatur atau disebutkan dalam pasal 26 UPA yang menyangkut jual beli mengenai hak milik atas suatu tanah. Jadi UPA mengatur bahwa hak atas tanah itu dapat dialihkan yang menunjuk dalam suatu perbuatan hukum yang sengaja untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain. Apa saja peralihan itu? Seperti halnya misalkan jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat ya, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimasukkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya sebagaimana diatur dalam PP 24 tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah. Kemudian akan saya jelaskan mengenai peralihan hak berdasarkan atau menurut Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama itu adalah peralihan hak atas tanah dan hak milik atas suatu satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah atau pemasukan dalam perusahaan atau imbreng ya, dan perbuatan pembinaan lainnya kecuali ini melalui lelang hanya dapat didaftarkan ya apabila sudah bisa dibuktikan ya dengan suatu akte yang dibuat oleh PPAT atau istilahnya adalah pejabat membuat akte tanah PPAT yang berwenang. Sebenarnya jual beli menurut atau biasanya yang dilakukan tidak di hadapan PPAT tetap sah karena dalam UU PA itu masih diatur mengenai masalah hukum adat atau berdasarkan dalam hukum adat yang suatu konkret, nyata, kontan, dan real. Cuma dalam PP nomor 24 tahun 97 untuk menjamin kepastian hukum mengenai masalah pendaftaran tanah, setiap peralihan hak harus dibuktikan dengan akte yang dibuat dan dibacakan di hadapan PPAT. Kemudian pemindahan hak dengan lelang. Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang. Kemudian peralihan hak karena pewarisan. Ini terjadi apabila secara hukum pemegang hak yang bersangkutan itu meninggal dunia. Ya. Sejak itu bahwa para ahli waris yang menjadi pemegang hak baru. Ya. Pendaftaran baru bisa didaftarkan dalam rangka memberikan perlindungan hukum ya kepada para ahli waris demi tertibnya administrasi pendaftaran tanah. Kemudian yang keempat mengenai peralihan hak karena penggabungan atau peleburan ya. Jadi ini peralihan hak atas tanah HPL atau biasanya hak pengelolaan atas hak milik atas satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan. Ini harus atau bisa didaftar ya berdasarkan dari akte yang dibuktikan penggabungan atau peleburan perseroan. Kemudian peralihan haknya cukup diajukan dengan bukti akte yang membuktikan terjadinya penggabungan
atau peleburan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 43 ayat 1 PP nomor 24 tahun 97. Ya. Kemudian dalam hal pendaftaran tanah tentu ada suatu terjadi penolakan pendaftaran peralihan hak. Nah, di sini berdasarkan ketentuan dari pasal 45 PP 24 tahun 97 bahwa Kakantah atau kepala kantor pertanahan dapat menolak suatu pendaftaran tanah ya, atau peralihan hak jika ada salah satu keadaan seperti berikut. Yang pertama adalah sertifikatnya atau surat keterangan riwayat tanah yang dikeluarkan oleh pihak desa tidak sesuai dengan daftar yang ada pada kantor pertanahan. Kemudian yang kedua, perbuatan tidak dapat dibuktikan dengan akte dan dibuat di hadapan PPAT ya, atau kutipan risalah lelang. Yang ketiga, dokumen yang diperlukan dalam rangka pendaftaran peralihan hak itu tidak lengkap. Yang keempat, tidak dipenuhinya syarat-syarat ya, lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kelima, tanah yang akan dijadikan peralihan hak itu masih adanya objek sengketa yang masih belum bisa atau masih belum selesai. Kemudian perbuatan yang sudah dibuktikan oleh PPAT bisa dibatalkan ya, baik itu oleh putusan pengadilan yang sudah memperoleh keputusan hukum tetap. Kemudian perbuatan hukumnya bisa dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftarkan oleh kantor pertanahan. Baik, demikian untuk pertemuan 15 ya mengenai peralihan hak atas tanah.